Oke sob, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, halo YouTube. Mancingnya nanti dulu aja ya. Ini sekarang tutorial yang ringan-ringannya, yang nggak ribet. Kalau ada yang nggak ribet, kenapa harus ribet? Yaitu bagaimana cara merawat mata kail supaya tidak karat dan tidak tumpul atau awet tajamnya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf pada para sifu-sifu semuanya, bukan berarti kita menggurui atau sok tahu atau bagaimana, tapi ini hanya sekedar share pengalaman saya pribadi. Share saya pengalaman pribadi berdasarkan ilmu yang saya dapat dari Gusti Allah. Saya dari belajar. Saya sendiri memang tidak ada basic sekolah di bidang logam, tapi memang salah satu mata pencaharian saya di bidang peleburan logam, jadi agak paham mengenai mata kail karatan sob. eman kalau karat kayak gini nih. Jadi gimana cara merawat mata kail supaya tidak kayak gini gitu. Tidak karatan, tetap tajam. Ini enggak tajam, udah karat. Gimana caranya? Simpel aja, trik simpel, nggak usah yang aneh-aneh. Kalau ada yang simpel kenapa harus sulit? Kadang YouTube kan seperti itu tutorialnya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya untuk kita supaya kita semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya ya sob ini. Siap, ini sambil nunggu rekanan kerja kayak tutorial sih. Sebelum bagaimana caranya, tentunya kita harus tahu dulu prinsipnya. Prinsip ini kok bisa karat gimana kan gitu. Kok bisa karat, kok bisa tumpul gimana? Harus tahu ilmunya dulu. Kalau enggak kayaknya kalau saya kayak ada agak cuma digitukan tapi nggak tahu prinsipnya gitu. Jadi kita harus paham dulu prinsip tentang material logam di mata kail. Kalau udah tahu nanti enak. Oh, digitukan itu karena begini, digitukan itu karena begitu, gitu loh sob. Oke, langsung. Kebanyakan mata kail yang menengah ke bawah itu materialnya berupa besi sama karbon. Materialnya besi sama karbon. Kalau banyak besinya, sedikit karbonnya, itu cenderung awet, tidak mudah patah, tapi gampang berkarat, mudah berkarat. Kalau yang banyak karbonnya, sedikit besinya, material itu tajamnya awet, berkaratnya juga lama, tapi mudah patah. Nah, pasti sobat angler tahu itu. Kalau belum tahu ya ini saya kasih tahu seperti itu ya. Kalau material besi itu cenderungnya awet tapi mudah berkarat kayak ini kan. Yang gede-gede ini biasanya besinya banyak karena memang ini targetnya kan ini panjang laut, jadinya ikan monster. Kalau karbon pasti patah, banyak patahnya kalau karbonnya banyak kan gitu. Terus kemudian gimana kok iso berkarat? Ya karena besi sob, material banyak besi ya tentunya berkarat kan gitu. Lah kok iso berkarat? Kok bisa berkarat? Karena sebenarnya itu karena faktor kelembapan dan faktor keasaman air. Jadi kalau yang sering mancing di laut itu kebanyakan kalau nggak dibersihkan air lautnya nanti akan beberapa waktu gitu pasti berkarat. Terus kemudian selanjutnya yang sering main cuka atau sering main asam jawa untuk umpan, untuk kalau enggak banyak berkaratannya di asam. Asam itu penyebab karat sama kelembapan, makanya ya seperti itu, sebab karat itu seperti itu. Kadang kan ada mobil yang sering main ke air garam gitu, ke air laut gitu kan, tahu-tahu kan keropos ya karena faktor keasaman itu sob. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya biar tidak cepat karat gitu kayak gini, biar nggak cepat karat, biar tajamnya awet? Ya tentunya kita ngatur kelembaban sob. Gimana cara ngatur kelembabannya sama asamnya? Ya simpel sih sebenarnya. Kalau habis dipakai jangan sampai ada air di mata kail, jangan dibersihkan kemudian disimpan yang di kotakan yang kelembabannya terjaga, itu aja contohnya ya. Langsung kayak gini, ini tempat nyimpan mata kail saya.
beli yang ada ini lah, beli yang ada apa, pelapisnya, ada karet pelapisnya. Jadi kemungkinan itu sudah mengurangi jadi faktor kelembaban di dalam itu terjaga. Ada juga cara yang lain selain beli ini, kalau kayak ini kan nanti lama-lama hasilnya itu lama-lama kan juga gak kikis ya. Ada juga yang di dalamnya itu dikasih beras, tujuannya sama juga untuk melapisi apa, untuk menjaga kelembapan, kasih beras itu. Tapi kok kalau kasih beras kok kayaknya aneh ya. Beras dimakan masa dimasukkan ke dalam pot. Untuk saya pribadi itu ada satu cara yang simpel aja, simpel nggak ribet, yaitu pakai silika gel. Sabun dalamnya ada silika gel, kayak gini loh, silika gel ini nih. Silika gel itu fungsinya sama untuk menjaga kelembaban, biar nggak lembab, biar nggak nantinya kan nggak berkarat. Ini didapatnya dari mana? Gampang sob. Kalau sobat untuk beli sepatu, beli handphone atau apa, itu pasti di dalam boxnya itu ada silika gel kayak gini. Soalnya kalau handphone atau sepatu nggak dikasih silika gel, nanti butuhan. Sepatunya belum kejual sudah jamuran. Makanya fungsi hanya seperti ini sih, fungsi untuk mengatur kelembaban. Ini bener tau. Silika gel mudah tau, gampang tau. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana kalau mata kail yang ada yang paten, maksudnya yang paten di joran kayak gini nih, yang paten di joran di sini kan banyak yang pakai kayak gini, jadi nggak pakai kili-kili, nggak pakai sambungan langsung kayak saya nih. Gimana caranya nggak dimasukkan ke box itu tadi kan? Gimana cara biar tidak cepat karatan atau awetnya tajamnya awet? Ya simpel sob. Dikasih ini apa? Dibungkus, kasih pembungkus ini grenjeng bekas rokok, dalam bungkus rokok. Di gini aja udah cukup, kayak gini. Pokoknya ini dibungkus pakai grenjeng ada bekas rokok grenjengnya di dalamnya. Apakah itu berfungsi sob? Rokok kalau nggak dikasih kayak gini melempem. Ini mengatur kelembaban. Ngatur kelembaban kayak gini. Trik simpel aja sebenarnya. Karena juga mata kail itu kalau kita sudah terlanjur sayang gitu, eman-eman atau gimana ya, sayang untuk dibuang gitu loh ya. Kalau bisa dirawat yang simpel-simpel aja, nggak ribet. Gitu. Apalagi juga apa, mata kail itu kalau udah karatan kayak tadi itu, yang karat itu kalau dibuang kan sebenarnya jadi limbah, dan limbah mata kail itu sebenarnya berbahaya. Kalau kena kaki itu bagaimana kan berbahaya sob. Simpel sob. Wes dikai silika gel. Kalau nggak dikasih beras, kasih pembungkus yang ada ininya, ada silnya. Yang di luar dikasih grenjeng bungkus rokok, udah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu bagaimana cara ngatasi kalau sudah terlanjur karat gini? Next episode kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf agak panjang, yang penting intinya tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jos.